Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaifa halukunna ummahat? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair, Ustazah. Baik, alhamdulillah di pagi hari ini ya sedikit telat, mohon maaf karena ada sedikit urusan yang belum terselesaikan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik. Waktu kita masuk langsung murojaah ya di surah yang kemarin yang kita bahas. Hari ini kita membahas surah Al-Balad ayat 17. Ayat berapa? Ayat 11. Ya, sudah. Kita sampai ayat 20 ya. Baik. Mohon dibaca dari ayat sebelumnya, satu orang satu ayat. Kemudian nanti bergantian karena ini kan sampai ayat 10. Ini berapa orang yang hadir di sini? 7. Jadi baca aja satu aja, satu Belum ayat. semuanya saja yang hadir. Belum hadir semuanya. Nanti berganti aja, sudah selesai Ini semua. belum dikasih nomor ini, Eli. Banyak yang nyimak itu saya Sina. Ini kan Ustaz Putih nggak bisa, Umi Ida nggak bisa. Ya nggak apa-apa, yang ini aja, yang nyimak ya nggak baca, yang nggak nyimak. 2 ayat. Iya. Nah, silakan. Tapadoli, Umi Wardah atau Sina mau? Boleh. Siapa? Ya. Saya tutup kamera ya. Ya Ustazah. Tapadoli. 3 ayat lah Nah, silakan. Saya ya Eli. Ya, Tapadoli. Eli, itu surat apa? Surah Al-Balad ayat 11. Al-Balad. Aku berlindung kepada Tuhan dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La uqasimu bihadzal balad. Aku bersumpah. La uqasimu, aku bersumpah. Bihada, dengan negeri ini, Mekah. Al-balad. Ayat 11. Oh, bukan ayat 1. Ayat 1 dari ayat 1. Ayat 1. Ada ayat 1 sudah. Iya, iya. Oh, ayat 1. Bihada, dengan ini, al-baladi, negeri Mekah. Ya. Wa anta, dan engkau atau kamu, hilum, wa anta hilum bihadzal balad, wa anta, dan kamu, hilum, bertempat, Halal. bihada, dengan ini, bertempat ada. Apa Ustazah? Iya. Betul. Bihada, dengan ini, al-balad, negeri. Wa walidi wa ma walad, wa walidi, demi pertalian apa ya? Pertalian darah apa ya? Ya. Demi pertalian bapak. Wa ma walad, dan anak, demi anak. Dan anak. 3 ya Ustazah? Iya, na'am. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Iya, jazakillahu khairan Ustazah. Selanjutnya silakan. Selanjutnya Sudah. Ya baca. Eyang ya, silakan Eyang. Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, hindarkanlah kami dari gangguan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad sungguh khalaqna, kami telah menciptakan al insana, manusia, di dalam kabad, susah payah. Ayasabu alai yaqdiro alaihi ahad. Ayasabu, apakah menyangka, an bahwa, lan tidak, yaqdiro kuasa, alaihi atasnya, ahad seorang. Yakulu ahlak tuma lalu bada. Yakulu, ia berkata, ahlak aku telah binasakan malal harta bada banyak. Penuhi wadah. Ya, Ini ya. suaranya kok banyak ya? Nggak jelas ya. Nah, lanjut. Sudah selesai Selanjutnya ya? Ustazah Sina mau baca. Nah, silakan. Anak baca Ustazah Sina. Bisa baca Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayah sabu alam yarohu ahad. Ayah sabu, apakah ia menyangka an bahwa lam tidak yarohu melihatnya ahad seorang atau satu. Alam naj'al lahu ainain. Alam bukankah naj'al kami jadikan lahu baginya ainain dua buah mata. Walisanan wa syafatain. Walisanan dan lisan atau lidah, wa syafatain dan dua buah bibir. Wa hadainahun najdain. Wahadainahu dan kami telah tunjukkannya an-najdain dua jalan sampai situ ya sudah. Dua jalan. Nah, Sampai 10 saja. masih ada yang belum baca? Semua? Ustazah Sina mau baca? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Ya Ustazah. Baik, barakallahu fikum. Nomor satu lah. Kita lanjut di ayat Oke, ke-11 sampai 20 insyaallah. Kita lanjut, kita langsung ini terjemahkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal 'aqabah. Falaqtahama, maka atau tetapi tidak, iqtahama, dia menempuh, maka tidak menempuh al-aqabah, jalan yang mendaki itu. Wa ma adraka mal aqabah. Wa ma dan tahukah, ya, wa ma dan apakah adraka kamu tahu, mal aqabah, ma apa, al aqabah, pendakian itu, jalan yang sulit, jalan yang mendaki itu. Fakku raqabah, ya. Yang pertama adalah fakku raqabah, yakni memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Atau it'amun, memberi makan, fi yaumin,
pada hari dzi masghobah. Dzi mempunyai, masghobah kelaparan. Ya, jadi maksudnya di situ adalah atau memberi makan pada hari membutuhkan, sangat membutuhkan makanan, yaitu memberi makan pada masa paceklik. Yatiman dza maqrabah. Yatiman, anak yatim, dza maqrabah, yang masih mempunyai kerabat. Maksudnya di sini adalah dza itu ada hubungan kerabat. Ya, jadi kita memberikan bantuan kepada anak yatim yang masih ada hubungan kerabat. Yatiman dza maqrabah. Jadi kalau diartikan satu persatu, kadang langsung kita nyambung, kadang enggak. Makanya ada sebagian ulama itu mengatakan bahwa kalau memang sudah susah untuk nyambung, maka tidak diartikan satu persatu. Tapi kita tetap di sini menerjemahkan perkata itu supaya kita cepat paham arti dari atau makna dari ayat tersebut. Satu kata, karena banyaknya yang memahami satu kata itu, lebih mudah kita memahami Al-Quran. Tapi kalau kita sulit untuk memahami, maka kita mencari terjemahannya yang langsung ya, kalau kita belum paham maksud dari ayat tersebut. Kemudian ayat ke-16, au miskinan dza matrobah. Au atau miskinan, orang miskin, dza mempunyai atau masih ada hubungan, matrobah, afwan, dza matro bukan mempunyai ya, bukan ada hubungannya. Dza mempunyai matrobah yang sangat melarat ya. Artinya di situ adalah orang miskin yang tidak memiliki apa-apa ya. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Tsumma kemudian kana minal ladzina amanu, karena adalah dia. Ya, dia ini kembali ke siapa? Yakni kembali kepada orang yang beriman. Minal ladzina amanu, dari orang-orang yang beriman, wa tawasaw, dan mereka senantiasa saling berpesan, saling berwasiat, bisabri, dengan kesabaran, wa tawasaw, dan saling berpesan, bil marhamah, dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika, mereka itulah. Ya, mereka itulah. Ashabul maimanah. Ashab, yakni golongan. Al-maimanah, yang kanan. Mereka itulah golongan yang kanan. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Walladzina, dan orang-orang yang kafaru, kafir, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, hum ashabul masy'amah. Hum, mereka yakni kembali kepada alladzina kafaru, ashabul masy'amah, mereka itu golongan yang kiri. Alaihim narum muqsadah. Alaihim, atas mereka, ya, narun, api neraka, muqsadah, yang tertutup rapat. Bagi mereka neraka yang tertutup rapat. Baik. Para umahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat-ayat sebelumnya, di mana di sini
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat yang ke-10. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Jadi kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua jalan. Kita memilih jalan menuju surga atau jalan menuju ke neraka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya untuk memasuki surga itu, maka itu akan dibutuhkan dengan segala pengorbanan. Ya. Dan untuk memasuki segala apa yang dibenci oleh manusia, ya, maka itu adalah jalan menuju surga. Ya. Segala syahwat yang kesukaan-kesukaan manusia itu, karena neraka itu akan dikelilingi dengan atau dibatasi dengan segala syahwat manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat setelahnya ini, falaqtahamal aqabah. Akan tetapi manusia itu susah untuk menempuh jalan yang mendaki, ya. Maka ia tidak menempuh jalan yang mendaki, ya. Karena jalan mendaki itu, jalan yang sulit itu, seseorang yang melakukan maksiat, seseorang yang memilih jalan menuju ke neraka atau memilih jalan menuju ke surga, maka dua-duanya itu akan mendapatkan kesulitan. Nah, kalau dua-duanya ini kita mendapatkan kesulitan karena masuk ke dalam surga itu, kadang-kadang kita melihat orang ini kok melakukan sesuatu yang sulit, ya, padahal itu tidak ada manfaatnya, padahal itu adalah sebuah keingkaran. Misalkan contohnya orang-orang musyrik yang bersusah payah harus menyiapkan sesajen, menyiapkan ini dan itu kan mempersulit diri sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan itu, ya. Tidak ada tumbal-tumbalan, tidak ada yang harus dipersiapkan ini dan itu. Tidak harus membawa jimat ketika bepergian. Cukup ketika keluar rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala cukupkan segala kebutuhannya pada hari itu. Tapi kadang-kadang manusia itu menyulitkan diri sendiri. Nah, ini artinya bahwa dia memilih jalan kesulitan untuk menuju ke jalan ke neraka. Padahal Allah Subhanahu wa taala memilihkan jalan ke dalam surga itu yang mudah. Ada pula jalan untuk menuju ke dalam surga juga memiliki banyak tantangan atau banyak yang rintangan di dalamnya. Ya. Nah, apa saja jalan tersebut? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan. Kalian mau memilih jalan menuju surga atau jalan menuju ke neraka. Maka jika kedua-duanya ini ada jalan kesulitan, jalan menuju ke neraka, maka kenapa kita tidak memilih dengan jalan menuju surga? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaqtahamal aqabah. Ya, maka ia tidak menempuh jalan yang terjal, jalan yang sulit. Ya. Maka al-aqabah menurut tafsirannya di sini adalah al-aqabah di sini adalah jalan menuju surga, yakni banyak rintangan, banyak ujian, ya. Kemudian dalam tafsiran yang lain menyebutkan bahwasanya di dalam neraka itu banyak gunung-gunung sehingga seseorang untuk keluar dari tempat tersebut itu mendaki berapa tahun kemudian, nanti sampai di atas di puncaknya kemudian terjatuh lagi dan begitu seterusnya. Nah, orang yang beriman, ya, orang yang beriman al-aqabah, ya, yaitu menerobos. Orang yang beriman itu akan menerobos segala kesulitan tanpa ragu-ragu. Walaupun itu betul-betul sulit bagi dirinya, tapi dia tetap melakukan hal itu demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin bahwasanya apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jika dia melakukannya maka akan mendapatkan janji tersebut.
bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar. Oleh karena itu senantiasa kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dimudahkan, baik ibadah-ibadah yang mungkin bagi kita itu sangat sulit untuk kita lakukan, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dimudahkan jalan tersebut, ya, supaya senantiasa kita diistiqomahkan, senantiasa kita mungkin menurut orang lain itu sangat sulit, ya, melakukan ibadah tersebut, tapi kita merasa ringan karena adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seorang itu bisa melakukan ujian-ujian yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, ujian kesabaran, karena tidak mungkin seorang itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan ada kesabarannya pada dirinya. Maka senantiasa kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tas'awil hasanatu ila sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan, ya. Janganlah kemaksiatan itu, ya, janganlah kebaikan itu dilanjutkan dengan keburukan, ya. Karena nggak mungkin orang-orang yang baik itu bisa bersama dengan orang yang buruk. Tidak mungkin orang kafir itu bisa bersatu dengan orang yang beriman, ya, karena keduanya memiliki batasan-batasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jika seseorang itu melakukan sebuah kemaksiatan, maka hendaklah mengiringi kemaksiatan itu dengan kebaikan, ya. Maka bagaimana kalau seandainya seseorang itu melakukan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa' billati hiya ahsan, maka hendaklah kalian balas keburukan itu, ya, dengan kebaikan, ya. Maka hendaklah kalian membalas keburukan tersebut dengan kebaikan. Kemudian ayat yang ke-12. Jadi insya Allah sudah mafhum, ya, bagaimana orang-orang yang beriman itu akan menerobos sebuah jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan kesulitan itu akan tetap dilalui manakala kesulitan itu adalah adanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka mal aqbah, dan tahukah kamu apakah yang disebut dengan al-aqbah itu, ya. Apa yang disebut dengan al-aqbah, ya, jalan yang mendaki itu, ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sering kita temui kata wa ma adraka, ya. Contohnya al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, ya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala membuat pertanyaan-pertanyaan? Supaya senantiasa kita sebagai hambanya melihat bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan di situ, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, dan apakah yang disebut dengan ini? Apakah yang disebut dengan al-qari'ah? Dan kalau di sini apakah yang disebut dengan al-aqbah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab di ayat berikutnya, bagaimana cara seseorang itu bisa menerobos pada sesuatu hal yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka mal aqbah, dan tahukah kamu apakah yang disebut dengan pendakian, yang jalan yang sulit tersebut? Maka yang pertama adalah fakku raqabah. Yang pertama membebaskan budak. Kemudian yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan orang yang kelaparan. Jadi memberi makan orang-orang yang benar-benar butuh makanan, ya. Ya, memberi makan pada musim
paceklik, ya. Musim yang tidak ada makanan, ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh manusia. Nanti kita akan bahas satu. Kemudian yang ketiga, yatiman dza matrobah, anak yatim yang masih ada hubungan kerabat, ya. Au miskinan dza matrobah, atau orang miskin Melarat. dza matrobah yang melarat. Jadi ada yang miskin tapi masih punya sesuatu, hanya kurang saja, tapi ada yang miskin itu benar-benar fakir, ya. Nanti akan kita bahas yang miskin tersebut, ya. Golongan-golongan miskin tersebut. Nah, ini golongan yang keempat. Kita bahas kembali golongan yang pertama, yakni apakah yang disebut dengan al-aqobah, ya. Yang pertama adalah fakku raqabah, yakni membebaskan budak, ya. Orang yang Dimatikan dulu ya ininya, ya. Maka ahli tafsir mengatakan bahwasanya fakku raqabah di sini benar-benar dia membebaskan budak itu dengan usahanya sendiri, dengan uangnya sendiri. Karena orang yang membebaskan budak itu tidak mungkin dia membebaskan sesuatu itu, melainkan dia memiliki uang, memiliki dana yang cukup, ya, dana yang besar, ya. Maka di dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke-13 sampai ke-16 ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin membandingkan, ya, dengan perilaku buruk di ayat-ayat sebelumnya. Sebagaimana di ayat sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6, yaqulu ahlaktu malal lubada. Jadi orang-orang yang kafir itu, ya, mereka senantiasa berkata, ya, dia berkata, aku telah habiskan hartaku dengan banyak, ya. Menghabiskan hartanya di sini adalah menghabiskan hartanya dengan foya-foya, ya, bukan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia menghambur-hamburkan hartanya, ya. Kalau di dalam ayat ini, di ayat yang ke-13 ini, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada manusia, siapa yang bisa melakukan hal ini, maka surga adalah ganjarannya, yakni yang bisa melewati jalan pendakian itu. Yang pertama adalah dia bisa membebaskan budak, ya, membebaskan budak. Maka para ahli tafsir mengatakan bahwa fakku raqabah selain budak, di situ adalah yang kedua adalah tawanan, ya. Jadi yang pertama adalah budak, membebaskan budak, memerdekakan budak dengan uangnya sendiri. Karena orang yang membebaskan budak pada masa lalu itu tidak akan bisa membebaskan kecuali dia memiliki dana yang cukup besar, ya. Kemudian yang kedua, tawanan, ya. Tafsiran dari fakku raqabah di sini adalah tawanan. Ketika orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk membebaskan tawanan, maka sungguh orang tersebut telah membebaskan kesusahan seseorang, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, man a'taka raqabah, ya, man a'taka raqabatin mu'minah a'taqallahu adwan minan nar, ya. Siapa yang membebaskan seorang budak wanita, ya, yang beriman, a'taqallahu adwan minan nar. Jaminannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan satu persatu dari anggota badannya, anggota tubuhnya pada hari kiamat dari siksaan api neraka. Dan ini tidak akan dilakukan oleh seseorang, melainkan orang yang memiliki keimanan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan membebaskan tawanan, membebaskan budak, itu adalah mengeluarkan harta dan, ya, mengeluarkan harta yang banyak. Baik.
Kemudian di ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au it'amun fi yaumin dzi masghabah." Atau memberi makan eh, pada hari kelaparan ya, pada hari di mana pada masa itu adalah masa paceklik, ya, musim paceklik. Jadi memberi makan seseorang pada saat betul-betul dia membutuhkan pada masa itu, maka itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Berbeda ketika kita bersedekah dengan orang yang masih memiliki kecukupan, maka pahalanya itu berbeda ketika kita bersedekah dengan orang yang benar-benar membutuhkan hal tersebut. Membutuhkan hal tersebut. Oleh karena itu kita harus cerdas melihat pahala ya, melihat waktunya, melihat tempatnya, melihat apalagi namanya itu, melihat objeknya. Ketika kita ingin berinfak ya, membantu seseorang, maka kita melihat apakah benar-benar yang mana. Misalkan ada 2 orang yang membutuhkan, maka kita lihat yang mana yang paling sangat membutuhkan, maka itu yang kita utamakan untuk kita bantu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menambahkan di masghobah, ketika betul-betul masa paceklik. Karena masa paceklik itu adalah semua orang butuh dana tersebut, butuh bantuan. Maka seseorang yang memberikan bantuan dalam keadaan dia pun sempit, dalam keadaan dia pun membutuhkan, tapi masih memikirkan saudaranya, maka di sini adalah jaminannya adalah surga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya falaqtahamal aqbah ya. Jadi al-aqbah di sini orang yang bisa menerobos suatu pekerjaan yang sulit, yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Maka yang kedua ya, yang kedua adalah memberi makan pada masa paceklik tersebut. Paceklik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal abrara yashrabuna kan. Sebentar saya buka dulu ya. Surah Al-Insan ayat 5. Jadi kalau punya Al-Quran bisa dibuka. Kita simak sama-sama. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya. Sesungguhnya yang orang-orang abrar, ya. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang baik itu adalah yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya. Mereka akan minum dari gelas-gelas yang airnya ada campurannya dari, kalau di sini artinya adalah kafur. Maksudnya di situ adalah minumannya itu wangi dan manis. Ya. Ini untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang abrar. Kita lanjut. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Ya. Di dalam surga tersebut ada mata air, ya. Ya, ada mata air, yashrabu biha, meminum dengannya, ibadullahi, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yufajjirunaha tafjira. Mereka pancarkan ya dengan pancaran. Jadi maksudnya mata air itu terpancar ya. Kemudian dilanjutkan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya. Mereka memenuhi nazar dan mereka takut pada hari syarruhu, ya, karena syarruhu mustatira, ya, yang ada bahayanya merata pada di mana-mana. Mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari itu, ya, bahayanya maksudnya di dalam neraka itu apinya itu ada di mana-mana. Ya. Maka dilanjutkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini sesuai dengan ayat yang kita bahas, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya. Bagaimana cara menghindar daripada api pada hari kiamat? Di mana api itu ada di mana-mana, ya.
Ya, di dalam neraka itu semua semua api ya. Wa yut'imuna ta'yan, yang pertama adalah wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yakni mereka memberi makan. Ya, memberi makan. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengingatkan ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Takutlah untuk dimasukkan ke dalam neraka walaupun hanya berinfak, walaupun hanya bersedekah separuh dari biji kurma. Karena pentingnya memberi makan kepada orang yang sangat membutuhkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna ta'ama", yang memberikan makanan ala hubbihi. Jadi memberikan makanan itu makanan yang kita suka, bukan makanan yang sudah mau basi, bukan makanan yang sudah nggak layak lagi ya. Kita sudah nggak butuh lagi makanan tersebut, udah kasih orang lain. Tapi makanan di sini adalah makanan yang kita suka, yang diberikan, dan itulah adalah sedekah yang terbaik. Adalah sedekah memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan yang kedua adalah kepada anak yatim, wa asira, dan tawanan. Karena ketiganya ini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sungguh-sungguh memberikan makan itu, bersungguh-sungguh hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mengharapkan saya kasih kamu ya, ini tapi nanti coblos saya nih ya. Saya berikan kamu ini tapi ada imbalannya. Ini nggak boleh, dalam Islam itu nggak boleh. Itu sama seperti menyogok. Saya berikan bantuan kepada kamu, tapi kamu harus bantu saya. Ada yang diinginkan. Itu bukan seperti itu. Tapi di sini betul-betul memberikan bantuan itu hanya bukan mengharapkan balasan, tapi mengharapkan liwajhillah, ya, mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut pada makna dari au it'amun fi yaumin di masrubah, yaitu memberi makan. Jadi itu yang kedua ya, yakni yang ketiga apa yang kedua ya? Yang kedua, yakni yang pertama adalah memerdekakan budak. Kemudian yang kedua adalah memberi makan orang yang kelaparan, butuh makanan pada masa betul-betul yang nggak ada makanan, pada masa paceklik. Yang ketiga, yatiman za maqrabah. Yatiman, anak yatim, za maqrabah, yang masih ada hubungan kerabat. Yang masih ada hubungan kerabat. Ya. Baik. Rasulullah SAW saking pentingnya saling memberi makan, ya, saling memberikan makan tadi. Rasulullah SAW ketika pertama masuk ke Madinah, kemudian ada seorang Yahudi masuk Islam, kemudian dia memperhatikan seperti apa sih Muhammad itu, seperti apa sih Nabi yang terakhir itu, yang dielu-elukan, yang ditunggu-tunggu oleh orang Madinah, yang mana ketika dia datang itu orang-orang Madinah itu langsung berkumpul di hadapannya mencari apa yang berilmu, mencari ilmu. Kemudian orang tersebut mengatakan, saya ingin melihat wajahnya seperti apa. Ketika dia bertemu dengan Rasulullah SAW, maka dia melihat bahwa betul-betul ini adalah memancarkan di wajahnya itu, memancarkan orang yang jujur, orang yang amanah. Maka Rasulullah SAW pada hari itu berpesan, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, ya. Beri salamlah. Beri salam di sini adalah ketika bertemu seseorang, maka hendaklah memberi salam, walaupun kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Wa at'imut ta'am. Ya, jadi yang kedua adalah anjuran Rasulullah SAW. Yang pertama adalah memberi salam kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak kamu kenal. Kemudian yang kedua adalah wa at'imut ta'am, dan berbagi makananlah. Berbagilah, saling memberi makanlah, ya. Karena saling memberi makan ini yang tadinya seorang mungkin saling bermusuhan akan luluh, akan saling menyayangi ketika senantiasa membantu dan memberi makan saudaranya. Kemudian yang ketiga adalah sallu bil-laili wan nas niyam, dan salatlah
di malam hari di mana manusia semua lagi nyenyak tidur, kita bangun untuk sholat. Maka kata Rasulullah SAW, jaminannya bagi orang-orang yang senantiasa melakukan 3 hal tersebut, tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan memasuki surga dengan selamat, ya, dengan sejahtera. Itu ganjarannya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya begitu pentingnya memberikan makan kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah yatiman dza maqrabah. Ya. Ini yang keempat ya. Yang ketiga ya, yatiman dza maqrabah, yakni memberi anak yatim yang masih ada kerabat. Apa yang dibantu di sini? Seluruhnya yang dibantu. Ya. Kalau dia butuh makanan, maka diberikan makanan. Kalau dia butuh pakaian, maka kita berikan pakaian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menambahkan kata maqrabah, ya, yang masih ada hubungan kerabat? Kenapa enggak anak yatim seluruhnya saja yang ada yang dekat-dekat dengan kita? Tapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kata dza maqrabah, ya, yang masih ada hubungan kerabat, mempunyai kerabatan. Ada hubungan keluarga. Ini menunjukkan bahwasanya keluarga itu lebih penting daripada orang lain. Jadi kita lihat dulu dari ketika kita membantu, maka lihat dulu dari urutan keluarga kita. Ya. Urutan keluarga. Karena dalam Islam, suatu amalan itu bisa berbeda-beda pahalanya. Ya, mungkin sama, yang kita kerjakan sama, tapi derajat pahalanya itu berbeda-beda. Walaupun pekerjaan itu ya sama. Ya. Faktor yang bisa membedakan pahala tersebut, yang pertama adalah niatnya. Mungkin ada 2 orang yang melakukan ibadah haji contohnya. Yang satunya hanya niatnya ingin disebutkan nanti kalau pulang dari tempat ini, dia mau disebut dengan ibu hajah, atau wah ini nih kalau sudah berangkat haji berarti orang yang mampu. Ya, ini tergantung dari niat. Ada juga yang melakukan betul-betul hanya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan apa yang sebutan-sebutan dari manusia, tidak mengharapkan apa yang ada di manusia sebut. Maka ini berbeda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor waktu. Waktunya, ya. Contohnya salat. Dan salat tahajud dengan salat sunnah ya. Salat sunnah, kemudian salat tahajud. Manusia dalam keadaan semuanya tertidur, kita bangun salat, ya. Maka ini akan salat tahajud di malam Lailatul Qadar dengan salat tahajud yang di selain bulan Lailatul Qadar, ya. Selain di malam 10, ya, 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya. Itu waktunya. Mungkin salat tahajud kita sama sama banyak ya. Setiap malam kita salat tahajud, tapi berbeda waktunya ketika salat tahajud di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, ya. Maka itu pahalanya seperti kita salat tahajud berapa tahun? 1000 bulan. Kurang lebih 84 tahun. Ya, kurang lebih 84 tahun. Itu perbedaannya. Jadi hendaklah kita mencari sesuatu yang, karena ini kita umurnya pendek-pendek, maka kita harus mencari yang kita melakukan sedikit tapi pahalanya banyak. Kita harus cerdas melakukan itu. Misalkan kita mau berinfak, kita mau bersedekah. Kita melihat orang-orang yang betul-betul membutuhkan, maka itu pahalanya lebih besar daripada yang kita berikan itu hanya sekedar ya dia butuh tapi nggak terlalu butuh-butuh amat, ya. Itu berbeda pahalanya. Kemudian yang ketiga, faktor tempat. Faktor tempat. Orang yang sholat di Masjidil Haram berbeda dengan orang yang sholat di masjid-masjid yang lain, ya. Karena orang yang sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dibanding daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Itu tempat. Kemudian yang terakhir adalah faktor yang lain adalah faktor objeknya. Yang tadi itu bahwa kita bersedekah kepada anak yatim, 2 anak yatim yang kita sedekahkan, tapi keluarga kita, ada hubungan keluarga, maka itu kita dahulukan.
Ada hubungan keluarga itulah yang kita dahulukan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memasukkan kata dza maqrabah, artinya bahwa itu sangat penting bagi kita untuk melihat dari hubungan keluarga kita mana yang lebih yang mana yang kita harus dahulukan. Kemudian dalam hak seorang muslim itu ketika ingin melakukan kebaikan, maka dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu banyak ya. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 215, ada di ayat 83 dan juga di ayat 177. Kepada siapa saja kita harus berbuat baik? Yang pertama adalah yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Yang pertama adalah kepada orang tua. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, maka yang paling utama itu adalah kepada orang tua. Kemudian yang kedua, kepada kerabat. Ya, pada kerabat. Mungkin adik-adik kita, pokoknya ada hubungan keluarga yang paling dekat. Kemudian yang ketiga, di situ anak yatim. Ya, kita berbuat baik kepada anak yatim. Kemudian yang keempat adalah wal masakin, yakni kepada orang-orang miskin. Ya, tentunya orang-orang miskin di sini tadi ada level-levelnya ya, ada level-levelnya. Ada yang miskin betul-betul miskin, ada yang miskin yang ya hanya miskin saja, tapi ada yang fakir. Ya. Kemudian yang kelima adalah ibnu sabil, ya orang yang berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia musafir. Maka ketika kita memiliki, misalkan nih kita mau berinfak, ada anak yatim, dia adalah kerabat kita, kemudian dia miskin pula, ya. Kemudian dia miskin, kemudian dia juga sedang menuntut ilmu, ya, dia berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuntut ilmu. Maka disinilah nanti pahalanya itu, masya Allah, itu double-double, ya. Double-double pahalanya, karena dia sudah anak yatim yang perlu kita harus kita harus bantu, kita harus berbuat baik kepadanya. Kemudian dia juga adalah dari kerabat kita, kemudian dia juga orangnya miskin, sangat miskin, kemudian dia berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Jadi ada kriteria yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat surah Al-Baqarah ini masuk semua, masya Allah. Dan itu yang paling diutamakan. Baik, kita lanjut. Siapa sih yang disebut al-maqrabah di sini? Ya, bisa melakukan menerobos pada jalan yang terjal tersebut, jalan yang mendaki tersebut, au miskinan dza matrobah, yaitu ya atau orang miskin yang sangat melarat, ya. Jadi miskin di sini benar-benar miskin, ya, benar-benar miskin, yang bahkan bisa dikatakan dia tidak memiliki rumah. Maka dalam tafsir At-Tabari, dza matrobah di sini, arti dari dza matrobah, kalau menurut Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwasanya orang yang disebut dengan matrobah, ya, matrobah dari kata turab. Matrobah itu artinya turab. Turab itu artinya tanah. Jadi beralaskan tanah, beratapkan langit. Ya. Jadi orang yang miskin di sini adalah orang yang terlantar di jalan, yang tidak punya tempat tinggal kecuali hanya tanah saja. Ya. Itu yang disebutkan penafsiran dari Ibnu Abbas. Kemudian juga muridnya yang bernama Mujahid, ya, mengatakan bahwasanya matrobah di sini adalah orang yang terlantar, ya, tidak ada tikar pun dia tidak punya, saking saking miskinnya. Maka mungkin ada tikar hanya dari dari koran-koran atau dari ya yang dipungut lah di jalan, itu adalah korannya, ya, itu adalah alas untuk mengalasi badannya ketika dia ingin beristirahat. Jadi tikar saja tidak punya. Maka ini yang disebut dengan damatrobah. Artinya betul-betul yang kita bantu itu adalah orang-orang yang betul-betul fakir. Ya.
Kemudian dalam riwayat lain Ibnu Abbas berkata bahwasanya yang disebut dengan dza matrabah di sini miskin, miskinan dza matrabah adalah orang miskin yang tidak punya yang apa namanya itu, yang punya banyak anak, dia dalam keadaan miskin, banyak tanggungan, maka ini yang disebut dengan dza matrabah. Ya, jadi punya banyak tanggungan tapi dia tidak memiliki apa-apa. Nah, dan ketika dia mencari makanan, dia tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan, ya sulit untuk mencari pekerjaan. Mungkin saja dia sakit, atau dia orang yang lemah fisiknya, lemah ekonomi, semuanya lemah. Tapi dia punya banyak tanggungan. Ya. Kemudian ketika dia mencari makanan, dia hanya mendapatkan makanan dari sisa-sisa manusia, ya. Dari sisa-sisa orang yang mungkin sudah nggak layak, ya dibuang, kemudian itulah makanan mereka. Dan ini adalah yang disebut dengan dza matrabah. Kenapa mereka harus kita bantu? Ya. Jadi ketika kita ketika kita mau membantu seseorang, jangan sampai kita ini hanya karena sosial, misalkan dalam arti ya ini kan sosial. Kita membantu mereka ini kan sebagai manusia, ya, sebagai manusia. Tapi senantiasalah ketika kita melakukan bantuan tersebut, senantiasa kita meniatkan bahwasanya saya melakukan ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka-mereka yang tidak berkecukupan. Kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan, ya. Dan saling berbagi makananlah. Jadi perbaiki niat, ya, supaya mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita melakukan itu karena dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwasanya ketika kita membantu tersebut, ya, ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mencari nama saja, ya. Maka di dalam surah Al-Isra, ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskinan wa ibnis sabil." Karena dalam harta kita itu, di situ ada haknya orang miskin. Di situ ada haknya kerabat kita yang tidak mampu. Di situ ada haknya orang-orang musafir, orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun itu atas nama kita harta tersebut, tapi di dalam harta tersebut itu ada hak-hak mereka yang harus kita tunaikan. Au miskinan dza matrabah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ya. Kemudian orang-orang yang beriman itu senantiasa berwasiat. Ya. Ini yang keberapa ini? Yang kelima, ya. Jadi orang-orang yang beriman itu senantiasa berpesan-pesan kepada saudaranya, saling berpesan-pesan kepada saudaranya. Yang pertama adalah kesabaran. Bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saling sayang menyayangi. Ya, itu tadi bahwasanya saling membantu, saling memberi makan, ya. Saling saling support, ya, itu juga termasuk dari saling berkasih sayang, ya, kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ulaika ashabul maimanah. Maka karena pada hari kiamat 7 golongan ini, yakni yang pertama tadi, coba kita ulang kembali ya, berapa golongan ya? Pertama adalah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masqabah, yang ketiga yatiman dza maqrabah, yang keempat au miskinan, kemudian yang kelima adalah wa tawasau bis sabri, yang keenam wa tawasau bil marhamah, ya, yang ketujuh. Maka 7 ini adalah ulaika ashabul maimanah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa mereka ini yang melakukan hal ini
dari yang pertama sampai yang ketujuh tadi, mereka ini adalah golongan yang kanan. Maka di sini para ahli tafsir berbeda pendapat. Yang pertama adalah golongan yang kanan itu seperti apa sih? Ya. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Ya. Golongan yang kanan itu akan nanti digiring di hari kemudian di sebelah kanan. Jadi orang-orang yang berada di sebelah kanan, ya, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga itu lewat jalur kanan, ya. Kemudian yang kedua, penafsiran ulama bahwasanya apa sih yang dimaksud dengan ashabul maimanah? Ya, golongan yang kanan itu adalah golongan orang-orang yang menerima catatan amalannya itu dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan golongan yang kanan itu adalah as-sabiqun. Itu orang-orang yang bersegera ketika diperintahkan pakai jilbab, tidak ada lagi pikir-pikir, langsung menggunakan jilbab. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan keluargamu, maka langsung tidak ada duh sayangnya duitnya, sayangnya ini, jadi enggak ada. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perkara, maka tidak ada pikir-pikir, langsung dikerjakan. Itu disebut dengan wasabiqun, orang-orang yang bersegera, ya, orang-orang yang bersegera dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mana yang paling bagus di sini? Pertama adalah as-sabiqun, itu yang paling ya, yang paling duluan masuk ke dalam surga, mereka inilah. Kemudian yang kedua, yang golongan yang kedua adalah ashabul yamin, golongan yang kanan. Jadi as-sabiqun itu lebih di atas daripada ashabul yamin atau ashabul maimanah. Maka mereka ini yang melakukan hal tadi, ya, ketujuh hal tersebut, kriteria yang ada di dalam yang sudah kita bahas tadi, itu adalah mereka itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ashabul maimanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Ya, akan tapi orang-orang yang ingkar, yang ketika diperintahkan itu ingkar, ya, mengingkari, mengkufuri semua perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika diperintahkan saling kasih sayanglah sama kalian, tapi tidak melakukannya, saling membantu tapi tidak melakukannya, kemudian disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak melakukannya, maka ini yang disebut dengan orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hum ashabul masy'amah. Mereka itu adalah golongan yang kiri. Maka mereka digiring di hari kemudian, mereka menerima catatan amalannya dengan tangan kiri, kemudian digiring masuk ke dalam neraka juga dari sebelah kiri. Alaihim narum muqsadah. Ya. Padahal di dalam neraka itu, ya, dalam neraka itu ditutup rapat-rapat, tertutup. Ya, neraka itu tertutup rapat-rapat. Mungkin kalau ummahat kita pernah masak ya pakai presto ya, itu nggak ada hawa sama sekali. Itu manusia itu seperti itulah di dalam neraka tersebut. Itu ditutup rapat-rapat, ya. Dan tidak ada celah untuk bisa keluar, Kemudian di dalamnya itu dibakar, ya. Kita bisa Panggang. Subhanallah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang maksiat dan senantiasa mengistiqomahkan diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai di surah Al-Balad ini ayat 11 sampai 20. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah, ya. Kalau tidak semuanya, maka kita pelan-pelan satu persatu yang kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Barakallahu fiik. Mungkin ini sudah kita sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan Allah, mudah-mudahan ada waktu yang lain kita bisa kembali bertemu ya. Setelah ini kita libur ya, Ibu Eli ya. Iya, Ustazah libur Ya, nah, sampai tanggal
21 ya, Sisina. Tanggal berapa itu? Tanggal? Sampai tanggal 21. Sampai tanggal 21 katanya Ustazah. Baik, barakallahu fiik. Kita cukupkan dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah Ya, dan Ustazah. doa kafaratul majelis. Ya, semua apa yang saya utarakan tadi yang berasal dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ada terselip kata yang sekiranya itu bukan menyelisihi, berarti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan saya dan Maha bisa dalam melakukannya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustazah, amin. Mohon maaf lahir batin Ustazah. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Maaf lahir batin Ustazah, sampai ketemu di Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya. Syukron Ustazah, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Izin lab umat semuanya. Barakallahu fikunna. Jazakillah khair. Ya, barakallahu. Ustaz Sina mana ya? Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada. Ustaz Sina.